Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Aulanisa dengan NIM 23343049 dari Program Studi Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil proyek tugas akhir pada mata kuliah Praktikum Sistem Digital dengan dosen pengampu Bapak Ridho Putra, SPD, MPD, T. Pada proyek ini saya mengambil sebuah tema yaitu sistem alarm anti maling dengan mengimplementasikan sensor PIR atau Passive Infrared. Pada proyek ini saya menggunakan 4 elemen. Yang pertama itu ada Arduino, kemudian sensor PIR, buzzer, dan yang terakhir switch. Sistem kerja dari alarm anti maling ini yaitu ketika sensor PIR mendeteksi suatu pergerakan dari sebuah objek, maka sinyal akan dikirim dan nanti sinyal input itu akan menghidupkan buzzer atau mengaktifkan buzzer sebagai notifikasi alarm. Jadi di sini fungsi dari keempat elemen ini yaitu yang pertama Arduino Uno sebagai controller, kemudian ada sensor PIR sebagai penangkap atau pendeteksi adanya pergerakan dari sebuah objek, kemudian ada buzzer sebagai notifikasi alarm, dan fungsi switch atau saklar yaitu untuk menghidupkan dan mematikan sistem, bukan untuk menghidupkan atau mematikan supply power. Jadi switch ini atau saklar ini sangat berperan penting dan merupakan kunci dari jalannya sistem alarm anti maling ini. Sebelum memasuki pembahasan program, saya akan memberikan sedikit cuplikan proses pembuatan sistem alarm anti maling ini. Baiklah, kira-kira seperti ini gambaran dari sistem alarm anti maling. Oh ya, di sini saya juga menggunakan resistor. Fungsi dari resistor ini sebagai pull down atau resistor pull down, di mana pin yang terkoneksi oleh Arduino akan dikoneksikan dengan resistor yang terhubung dengan ground. Jadi ketika tidak terhubung dengan arus 5 volt, itu akan bernilai low atau ground. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kode atau codingan program. Pertama kali kita akan menginisiasi 3 pin, yaitu ada pin buzzer yang ada pada pin Arduino 6. Pin Arduino 6 yaitu yang kabel jumpernya berwarna merah. Kemudian ada pin PIR pada pin Arduino 7 yang kabel jumpernya itu berwarna hijau. Kemudian ada pin saklar
yang ada pada pin Arduino ke-5, yang kabel jumpernya itu berwarna oranye. Kemudian kita masuk pada fungsi setup, di mana pada fungsi ini kita mengatur pin-pin tersebut sebagai input atau output. Pin buzzer diatur sebagai output karena akan mengeluarkan notifikasi alarm. Kemudian ada pin pair sebagai input yang bertujuan untuk menangkap suatu pergerakan dari objek. Kemudian ada pin saklar sebagai input untuk menghidupkan atau mengaktifkan sistem. Baiklah, yang terakhir ada fungsi loop. Fungsi ini merupakan program utama yang akan dijalankan oleh sistem. Pertama sekali, kita akan membaca saklar atau pin saklar, dan di sini ada dua kondisi, if dan else, di mana pada kondisi if, ketika saklar bernilai high atau saklar dinyalakan, maka lanjut pada kondisi berikutnya, kemudian lanjut ke membaca pair. Jadi ketika saklar dinyalakan, program akan membaca pair, dan apabila pair tersebut dalam keadaan high atau dalam keadaan nyala, atau ketika pair menangkap sebuah pergerakan, maka buzzer akan bernilai high atau buzzer akan berbunyi, mengeluarkan notifikasi. Dan apabila kondisi if tidak terpenuhi, maka lanjut kita ke kondisi else, di mana di sini ketika saklar bernilai low, maka secara otomatis buzzer juga dalam keadaan low atau buzzer dimatikan. Proses menyala atau mati akan terus berulang pada delay. Yang ini. Jadi ketika pembacaan saklar tidak low atau saklar masih dalam kondisi aktif, maka buzzer akan terus berbunyi sampai saklar bernilai low atau saklar sudah dimatikan. Baik, kita langsung saja kepada simulasinya. Sini saya akan mengecilkan gambarnya terlebih dahulu. Mulai. Oke, sudah mulai. Di sini pada kondisi awal saklar masih dalam keadaan off atau masih dalam keadaan mati ya. Kemudian kita lihat sensornya. Ini. Nah, di sini masih dalam kondisi off ya saklarnya. Jadi sistem ini masih belum dapat diaktifkan atau belum bekerja, dan kita masih bisa bergerak di sekitaran sensor. Ini dimaksudkan sebagai jangkauan atau daerah jangkauan dari sensor. Jadi ketika objek mendekati daerah ini atau daerah jangkauan ini, maka secara otomatis PIR akan mendeteksi adanya objek atau pergerakan di sekitar, dan kemudian akan mengirim sinyal atau input kepada buzzer untuk segera buzzer dibunyikan. Nah, ini kan masih dalam kondisi off ya. Jadi buzzer pun masih dalam kondisi off. Jadi kita lihat pada kondisi else ini ketika switch atau saklar masih dalam kondisi mati atau off atau dalam kondisi low, maka buzzer juga akan dalam kondisi low, tidak menyala. Nah, kita akan coba bagaimana jika saklar dihidupkan atau dinyalakan. Oke. Bisa kita lihat objek masih ada di luar jangkauan atau daerah jangkauan sensor PIR, sehingga buzzer masih dalam keadaan off karena sensor sendiri belum menangkap adanya sebuah atau suatu pergerakan di dalam daerah jangkauannya. Seperti yang kita baca ini, buzzer akan bernilai high apabila PIR juga dalam keadaan high atau
hampir mendeteksi suatu pergerakan. Nah, apabila kita mendekatkan objek ke daerah jangkauannya, secara otomatis buzzer akan berbunyi atau mengeluarkan notifikasi alarm bahwasanya ada suatu objek yang ada atau mendekati sensor. Nah, bagaimana jika kita menjauhkan objek dari sensor, dari daerah sensor? Buzzer akan terus berbunyi, tidak peduli walaupun objek ini sudah keluar dari jangkauan dari sensor ini. Nah, dia masih tetap berbunyi. Kalau tak di sini juga masih berbunyi, oke, berbunyi. Nah, bagaimana cara kita untuk menonaktifkan buzzer ini? Seperti pada kondisi else, setelah dikatakan, pada kondisi else ini, pin buzzer akan low apabila switch dalam kondisi low juga. Jadi ketika saklar atau switch dalam keadaan high atau keadaan aktif, buzzer kan juga aktif. Nah, apabila kondisi else yang dimana itu berarti saklarnya dalam kondisi low, maka buzzer juga akan dalam kondisi low. Jadi kita akan coba mematikan buzzer ini dengan mematikan saklar juga. Nah, secara otomatis buzzer akan berhenti mengeluarkan suara. Dan ini berarti sistem secara keseluruhan juga nonaktif karena switch juga tidak dalam kondisi on ya, atau dimatikan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.